Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dari lokal PAI 7. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Sebutkan 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tasim, yang keenam Al-Watsik, dan yang terakhir Al-Mutawakkil. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 tokoh ilmu pengetahuan Islam di Eropa beserta bidangnya. Yang pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Berikutnya ialah Al-Khawarizmi. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Dan yang terakhir ada Jabir Ibnu Hayyan. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi di bidang kedokteran. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah? Sebagaimana terlihat dalam periodeisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khilafah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat pada bahwa para khilafah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil, tetapi jika khilafah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahannya itu sendiri. Menurut Dr. Badriyatin MA, di antara hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah ini adalah yang pertama ada persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah yang didirikan Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan nasib semasa kekuasaan Bani Umayyah. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Abbasiyah berdiri, persekutuan tetap dipertahankan. Pada masa ini, persaingan antar bangsa memicu untuk saling berkuasa satu sama lainnya. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak Khalifah Abbasiyah berdiri. Yang kedua yaitu faktornya adalah penyebabnya adalah kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah mengalami kemunduran ekonomi bersamaan dengan kemundurannya di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan yang masuk lebih besar daripada pengeluaran, sehingga Baitul Mal itu penuh dengan harta. Setelah khilafah mengalami periode kemunduran, negara mengalami defisit anggaran. Dengan demikian terjadilah kemerosotan ekonomi ini. Yang ketiga ada konflik keagamaan. Konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra pada masa khilafah Abbasiyah, sehingga mengakibatkan perpecahan berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan lagi berbagai paham keagamaan yang ada pada masa itu. Yang keempat ada ancaman dari luar. Selain yang disebutkan tadi, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah ini lemah dan hancur. Pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang menelan banyak korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah ini terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahannya. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah, apalagi serangan Hulagukan dengan pasukan Mongol yang biadab
yang menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Pertanyaan yang keempat, bagaimana karakteristik ajaran Islam yang berkembang di Indonesia? Jawabannya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai kesatuan kenyataan, mengakui keadaan universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya itu sendiri bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai satu sama lain. Ciri khas agama Islam yang dimaksud adalah perpaduan antara hal-hal yang bersifat prinsip, tidak berubah oleh apapun, dan menerima perubahan sepanjang itu tidak menyimpang atau menyerang dari batas syariat. Saya ulangi, ciri khas agama Islam yang dimaksud adalah perpaduan antara hal-hal yang bersifat prinsip, tidak berubah oleh apapun, dan menerima perubahan sepanjang itu tidak menyimpang dari batas syariat, hukum atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam kemajuan intelektual itu sendiri. Kemajuan intelektual yaitu ada filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian. Juga ada bahasa dan sastra. Yang kedua, kemegahan pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Za'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Yang terakhir, faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam. Kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Al-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman Al-Nasir. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.